Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau mampir belajar lagi Binary Bot bersama saya Kokoriko. Saya doakan kita semua sehat-sehat, amin. Oke, kita akan melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin kita sudah belajar icon-icon di atas ini dengan logic ya. Logic ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas bagian math atau matematika ya, bahasa Indonesianya. Nah, ini ini bahasa Inggris ya. Kita rubah ke bahasa Indonesia dulu ya. Bebas ya teman-teman mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sama aja kok, itu tinggal bahasanya. Nah, untuk penjelasannya saya pakai bahasa Indonesia di sini. Nah, di sini ada blok pertama suatu angka ya, a number gitu. Jadi ini blok biasa buat isinya angka. Bisa gak teman-teman isi teks? Nggak bisa ya, tapi kalau di teks nanti bisa diisi angka, tapi di angka ini nggak bisa isi teks ya, dia harus number. Terus ada blok operator. Nah, operator penambahan defaultnya, tapi kalau teman-teman klik ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan ini apa ya, pangkat. Bahasa Inggrisnya apa ya, saya lupa deh. Pangkat itu kayak 2 pangkat 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2 8 gitu ya. 4 pangkat 2 berarti kan 4 kali 4 16. Itu pangkatnya operator ya. Lalu ada akar 9 nih, akar 9 atau bahasa Inggrisnya square root ya. Square root. Di sini ada mutlak. Mutlak itu absolut. Di sini ada minus ya. Jadi kalau teman-teman mau meminuskan suatu angka, nggak perlu dikali minus 1 ya, meskipun bisa juga, tapi ada operator yang langsung minus gitu. Ini apa ya, ini saya belum pernah pakai deh. Coba kalau bahasa Inggrisnya apa sih, coba saya keganti bahasa Inggris ya, operator square root tadi itu. Nah, square root ini, oh ternyata sama ya, ini ln kali ya. Ln itu kayak saya lupa ya kepanjangannya. Saya soalnya belum pernah pakai ini teman-teman, kayak log natural atau integral ya. Jadi bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Saya pun ikut belajar gitu. Nah, log 10 itu kayak di kalkulator tuh ada log 10 tuh. Jadi teman-teman testing di kalkulator ya, ini fungsinya log 10 seperti itu gitu. Nah, ini ada apa ya, pangkat, saya nyebutnya pangkat gitu. Pangkat sekian, di sini pangkat 9 misalnya, atau 10 pangkat berapa, 10 pangkat 9 ini juga. Atau kalau pangkat ini bisa pakai operator yang tadi ya, operator yang ini nih. Ini kan pangkat sama aja. Oke, lanjut. Ada sin kostan. Sin cos ini apa ya, trigonometri kalau di matematika nih. Saya zoom. Ini juga saya belum pernah pakai sih teman-teman. Cuma kalau feeling saya sin kostan ini mungkin dipakai saat ngukur grafik, indikator gitu. Indikator misalnya lebar bawahnya berapa, terus lebar miringnya berapa, si indikator si misalnya moving average miringnya berapa, itu bisa diukur dengan sin kostannya gitu. Nah, didapatkan misalnya sudutnya. Nah, sudut ini bisa sin kostan atau asin, akos, atan. Trigonometri ya, fungsi trigonometri. Itu juga saya belum pernah pakai sih ini teman-teman, trigonometri. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kayak konstanta. Ada konstanta pi, terus ini apa ya? Saya lupa ini nyebutnya apa. Square root 2. Square root 2 itu kayak akar. Square root 2 itu akar 2 atau apa ya? Ini square root setengah. Nah, bagi teman-teman yang tahu juga boleh nih komen ya, biar saya juga ikut sama-sama belajar nih. Nah, ini kayak unlimited ya, loop unlimited.
Ini konstanta. Lanjut lagi. Nah, ini sering kita pakai nih. Dicek apakah suatu angka itu even. Even itu kan genap ya, genap. Even. Jadi dia bisa ngecek angka itu apakah even itu genap, odd ini ada odd ganjil, ada prime bilangan prima, whole itu bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat atau koma nih kita. Whole. Positif ya, positif di lebih besar dari 0. Negatif kurang dari 0, yang ada minusnya itu negatif. Divisible by itu ini, misalnya diklik divisible by. Bisa dibagi oleh gitu. Bisa dibagi oleh atau apa ya? Habis dibagi oleh gitu kali ya. Misalnya 4 is divisible by 2. Ya, kan 4 bisa dibagi 2 kan? Nah, kayak gitu-gitulah. Divisible by. Lanjut. Nah, ini change item. Change item itu kayak misalnya kita punya variabel A sama dengan 1, lalu kita rubah change A by 1. Itu sama seperti A sama dengan A tambah 1. Jadi A yang baru A yang lama ditambahin 1, itulah nilai A yang baru. Nah, kayak gitu ya. Itu change item by 1, by 1. Round itu pembulatan. Nah, round itu di dalamnya ada 3 lagi. Round up, round down. Round itu pembulatan, misalnya 3,2 dibulatkan ke 3. 3,5 digenapkan ke 4, teman-teman. Jadi 3,49 itu digenapin ke 3. 3,5 ke atas itu digenapin ke 4 ya. Round up adalah penggenapan ke atas. Jadi kalau 3,9 digenapin jadi 4. 3,2 pun digenapin jadi 4 kalau round up. Oke. Kalau round down sebaliknya, teman-teman. 3,2 jadi menjadi 3. 3,9 itu pun jadi 3 karena round down. Tapi kalau round saja, dia akan cari yang terdekat atas atau bawah, up atau down. Oke. Round. Nah, di sini ada sum of list. Sum of list. Jadi ini urusan list, tapi urusan matematikanya. Sum itu penjumlahan ya. Penjumlahan dari list. Misalnya kita punya list 1 2 3. Ya, total semua item itu ditotalin ya, hasilnya sum ini. Oke. Ada min. Jadi dari list itu kita bisa cari yang paling kecil berapa. Nilai paling kecil. Max, nilai paling besar dalam suatu list. Oke. Average, rata-rata dalam suatu list. Ya. Semuanya ditotalin, dibagi jumlah itemnya berapa, yaitu average, rata-rata. Median sama modus. Saya lupa ya, di statistik matematika ya ini ya. Median itu nilai tengah kalau nggak salah ya, nilai tengah. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Koreksi kalau saya salah ya, teman-teman ya. Standar deviasi, random standar deviasi juga saya belum pernah pakai, saya nggak tahu deh artinya. Di statistik, bagi teman-teman yang tahu, tolong komen di kolom komentar standard deviation itu apa gitu ya. Random item, nah, dari list yang kita punya itu kita bisa ambil random. Mau item yang mana itu secara random, si robot yang nentuin. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi-fungsi yang menarik sih menurut saya, kayak reminder of, ini defaultnya 64 dibagi 10 ya. Reminder itu kayak modulo, teman-teman, di matematika. Sisanya gitu ya. Kayak 64 modulo 10 hasilnya berapa? 4. Ya. Jadi 64 dibagi 10 hasilnya 6, tapi sisanya 4. Nah, sisanya itu yang diambil sama reminder ini. Atau modulo. Nah, itu. Nah, lanjut. Constraint itu kayak nih, constraint a number to be between the specified limits. Nah, teman-teman bisa di sini ada angka, di sini ada low-nya berapa, di sini high-nya berapa ya. Misalnya di sini low-nya 1, high-nya 100 kayak gini ya. Ketika constraint 50, dia akan menghasil outputnya 50 karena 50 ini benar di antara 1 dan 100. Oke, misalnya teman-teman isi di sini 101 deh, misalnya 101
101, maka dia akan merubah outputnya jadi 100, karena hanya boleh paling rendah 1, paling tinggi 100. Jadi ketika dia melewati tingginya, dia akan mentokin ke tingginya 100, paling maksimal 100. Jadi kalau lebih dari 100, misalnya 101, 150, 200 ribu, dia akan hasilnya ya tetap 100 gitu. Begitupun juga batas bawahnya, misalnya -2, -3, di sini -2, -3 misalnya, akan berubah jadi 1 karena batas bawahnya kita setting 1 gitu. Tapi kalau dia misalnya 50, 40, 60, kan dia berada di tengah-tengah antara mereka, tetap nilainya yang 40, 50, 60, nggak akan berubah jadi 1 atau 100 gitu. Itu namanya constraint. Oke. Selanjutnya random integer from bla 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 to bla bla bla. Ketika kita mau mendapatkan random tapi integer itu artinya bilangan, ya simpelnya bilangan bulat lah, bilangan bulat, bukan koma, bukan koma-komaan gitu ya. 1 sampai 10, 1 sampai 100 random integernya. Ini dari berapa sampai berapa. Oke. Nah, ini ada random fraction. Tadi random integer. Sekarang random fraction. Random fraction itu akan menghasilkan bilangan koma ya, dari 0,0 sampai 1,0. Jadi kayak persentase lah ya. Dari 0% sampai 100%, teman-teman. Tapi ini random fraction dalam bentuk koma, misalnya 0,1, 0,02, 0,3, 0,9. Nah, itu lingkup ya, lingkup dari 0,0 sampai 1,0 ya. Ini tergantung mau pakai mana, random integer apakah random fraction gitu, atau constraint untuk ngecek angka ini di atas, di bawah, atau di atas, atau di tengah limit. Nah kayak gitu. Udah habis nih teman-teman bagiannya si math. Nah bagian matematika sesimpel itu ya teman-teman ya. Oke, kita hari ini sudah belajar bagian yang math. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Semoga info ini bisa teman-teman serap dan berguna buat basic pembuatan robot teman-teman. Oke, ketemu lagi besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses, amin.